Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk hari ini dan besok ya. Jadi pada saat saya bahas ini sesi satu break tanggal 6 Desember 2023 sampai besok ya. Eh, Tujuannya menjelang penutupan. Setelah saya buat videonya, saya upload di video YouTube. Saya upload videonya di YouTube. Nanti Anda ada kesempatan untuk buy ya. Jadi sebelum marketnya tutup, setelah Anda nonton, wah ini menurut Pak Sunar masih bagus, selama di atasnya ini ya Anda boleh buy. Ya, kalau misalnya sudah punya, Anda jangan lupa pasang stop loss-nya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba turun, Anda selamat ya karena nonton YouTube-nya Pak Sunar. Jadi kalau tiba-tiba breakdown ya kena automatic order stop loss ya. Jangan lupa pasang automatic order untuk trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kalau habis seperti itu, saya akan bahas sambungannya ya. Ini part kedua ya. Tadi yang part pertama saya sudah bahas 7 saham, BRPT, PGEO, Telkom, Brand, PTRO, TPIA, dan SGR. Berikutnya saya bahas adalah untuk Archie. Archie ini kalau nggak salah em, pernah saya bahas juga, cuma saya lupa ya apakah saya bahas itu belum. Mungkin belum ya, soalnya belum ada garis-garis saya. Mungkin belum ya. Jadi Archie ini kalau kita lihat supportnya dulu ya. Ini sebelumnya kurang lebih 382. Ya, jadi hari ini dia naik tinggi ekor panjang ke atas ya. Resistennya masih tetap sama, saya gambarkan kurang lebih 426. Kalau pakai ekornya boleh sih, tapi saya pakai tengah-tengahnya lah. Kurang lebih ini kan ada 3 ekor ya, 1, 2, 3. Saya pakai ya, 426 lah kurang lebih di sini ya. Nah, ini kita pakai acuan untuk resistennya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, tunggu naik ke atas 426, target price berikutnya di 466 ya. Atau di sini ada checkpointnya kalau mau nambah lagi di 448. Ya. Jadi untuk Arci ini yang misalnya takut Pak Sunar, saya nggak berani buy. Tunggu buy weakness, tunggu di mana? Tunggu di 382. Yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di area di sini ya, 404. Kalau turun di bawah 404, lebih baik kurangi posisi ya atau jual dulu, maksimum stop lossnya 382. Yang mau buy weakness ya tunggu di 382. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di 382. Kalau dia naik memotong ke atas kita boleh mulai buy. Tapi kalau dia gagal ya seperti ini arahnya ke bawah. Kalau dia gagal ya kita jangan buy dulu. Tunggu memotong ke atas kita baru buy. Nah, di sini yang mau buy high sell higher naik ke atas 426 kita buy, naik ke atas 448 tambah lagi average up, berikutnya 466 ya. Mungkin ada yang tanya, "Oh Pak Sunar, ini kan candlestick formatnya kan inverted hammer ya. Bodinya panjang, terus ekornya panjang ya, berarti dia fluktuasinya tinggi." Kalau seperti ini, oh pasti turun Pak Sunar, belum tentu ya. Ekor panjang ke atas belum tentu turun. Buktinya di sini ya, dia masih bisa naik lagi ya. Ya belum pasti ya. Jadi yang mau buy 426 ke atas boleh buy, targetnya 488 dan 466. Kalau takut-takut ya tunggu aja di 382 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya Inco. Ini Antam sudah naik, Pak Sunar, terus lain-lainnya ada beberapa tambang sudah naik, Inco kok belum naik. Ini MA20-nya masih mengarah ke bawah. Saya sudah sebutkan sebelumnya ini masih belum aman. Inco selama di bawah 5.000 dia cenderung masih bearish. Walaupun dia sideways ya, sideways-nya cukup lama mungkin ya. Jadi di bawah 5.000 masih belum terlalu agresif ya. Kalau mau buy jangan terlalu banyak karena hari ini dia lower low ya, walaupun dia candle-nya hijau. Nah, di sini paling cepat kalau mau curi start naik ke atas 4480. Tapi saran saya paling cepat ya tunggu naik ke atas MA20-nya. MA20-nya di 4562. Jadi kalau naik ke atas 4562 kita barusan buy, naik ke atas 4800 kita tambah lagi average up, naik ke atas 5000 tambah lagi target price berikutnya 5350 dan 5825. Jadi kalau naik ke atas 5.000 boleh tambah lagi, boleh. Ketinggalan nggak Pak Sunat? Enggak ya. Seperti itu ya. Saya prinsipnya follow the trend. Kalau dia naik ke atas 5.000 malah dia naiknya potensial bisa tinggi karena dia pernah turun dalam kemudian dia rebound berhasil bertahan di atas 5.000 ya, rebound breakout ya. Nah, di atas 5.000 dia bagus. Bisa sampai 7.500 atau bahkan sebelumnya ini naik tinggi banget ya. 2022 sampai 8.800 ya. Jadi segala kemungkinan itu ada ya. Di saham itu saya hanya menjelaskan ya, nggak ada istilahnya ketinggian atau ketinggalan. Yang benar adalah pertanyaannya apakah uptrendnya masih bagus. Kalau downtrend seperti ini ya jangan, tunggu aja. Jangan pakai aji. Oh menurut saya ini pasti bisa ke 7.000. Ini loh sebelumnya. Dia turun-turun, saya buyback di sini. Oh dia naik cuan gede. Ya sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya kan? Coba kalau kita mundur ke belakang, Anda pas kena sialnya di sini misalnya. Ya saya nggak doakan yang jelek ya. 2015, ya kan? Kalau misalnya Anda beli di sini, nah Anda cuan gitu. Coba kalau turun-turun di sini, turun terus. Ya. Masalahnya sampai kapan Anda bisa tahan ya? Ini tunggu sampai 2 tahun ya, barusan dia balik lagi di sini. Itu pun nggak lama lagi turun lagi, capek kan? Habis sudah naik di atas 3.000 turun lagi ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang. Wih, Pak Sunar, saya belinya di sini waktu COVID ya. Ya mungkin waktu beli Anda nggak mau share karena takut nanti di istilahnya jelek-jelekin loh tuh apa saham lagi strong downtrend kalau dibeli.
ya. Kalau sudah naik ya pamernya kemana-mana, bangganya kemana-mana, ya seperti itu ya. Jadi tetap kunci suksesnya di saham itu ada tiga: sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya disiplin cut loss, tapi juga buyback kalau dia sudah berhasil balik arah lagi ke atas. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk GJTL ini sudah bahas sebelumnya. Memang dia koreksi candle yang seperti ini ya. Kadang-kadang kalau ada candle merah seperti ini koreksi ya. Nah, selama afternya masih bagus, kalau misalnya kena stop loss ya, Anda bisa buyback atau tunggu nanti dipotong MA20-nya dari atas ke bawah, mau potong lagi ke atas ya kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy-nya tunggu naik ke atas 1050, kita buy, atau average up yang sudah punya, naik ke atas 1230, tambah lagi, naik ke atas 1250, tambah lagi, target price berikutnya 1415. Nah, sebelumnya ada yang saya, Pak Suner, kalau naik lagi, tambah lagi, kapan take profitnya? Ya, take profitnya adalah kalau kena trailing stopnya. Misalnya, naik ke atas 1130, kita tambah lagi average up. Ya, target price 1250 tercapai, target naik lagi 123 1270 ya kita, ya nggak apa-apa, kita tunggu kalau dia turun di bawah 1220 atau 1200 ya kita mulai pasang trailing stopnya ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau tambah lagi boleh, kalau misalnya sudah cukup ya udah jangan tambah lagi, nanti average-nya makin tinggi ya seperti itu ya. Sebenarnya average down dan average up itu juga ada resikonya, average up juga ada resikonya apa ya, kebanting seperti ini ya. Tapi asalkan kita pasang trailing stop atau stop loss ya harusnya nggak masalah ya. Ada yang bilang mungkin, oh Pak Sunar, saya kalau kebanting ini kan kita nggak bisa cepat jual ya. Ya itu lagi yang sering saya sebutkan di grup ya. Anda kalau trading di saham ya, daripada sebelum nanti stres, apalagi yang baru-baru, Anda kalau mau cuan tinggi ya, Anda jangan terlalu takut ketinggian. Ya. Yang penting paham resikonya. Jangan sampai Anda itu euforia, hajar lagi, oh cuan Pak Sunar, hajar lagi. Katanya Pak Sunar, oke, uptrendnya masih bagus, hajar terus. Ya Anda siap menanggung resikonya enggak? Kalau Anda mau cuan, harus siap menanggung resikonya. Jangan lupa ya itu ya. Banyak orang itu mau cuan tapi lupa lupa resikonya. Oke, cukup ya. Berikutnya BMA ini masih resiko. Kenapa MA20-nya mengarah ke bawah? Walaupun terkesan agak melandai tapi masih belum ya. Walaupun cuma candle hijau. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja pakai stop loss-nya memang agak jauh, ini garis saya sebelumnya 585, maksimum 535. Tapi kalau terlalu jauh Anda bisa pakai acuan stop loss maksimumnya di 555. Swing low-nya yang low-nya hari tanggal 5 Desember ya, seperti itu ya, hari Jumat ya. Jadi kalau kita, oh, maaf, hari Jumat kemarin ya, sampai dulu ngomong. Nah di sini kalau mau buy langsung boleh atau tunggu naik ke atas 450 kita baru sampai. Mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar, ini kan ekor panjang ke atas nih, gagal terus nih. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau di sini gagal, belum tentu kali ini dia naik gagal. Kalau kita pikirannya kaku seperti ini, itu namanya psikologinya kita anchoring. Jadi seperti kapal di pelabuhan, kalau dia nggak berlayar kan, kapalnya kan menanamkan jangkarnya, ya. Terus kapalnya sudah mau berangkat, jangkarnya masih di pelabuhan, nggak diangkat-angkat. Ya kapan majunya? Karena mindset kita itu anchoring. Karena sebelumnya gagal, oh pasti ini gagal. Belum tentu ya. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Belum pasti berhasil juga. Yang penting pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Naik ke atas 550 boleh buy, yang belum punya atau buy high sell higher boleh, naik ke atas 620 ya boleh lah ya, hanya hari ini. Oh bukan, hanya hari ini bukan 620 sih. Ini hanya hari ini dia di hanya hari ini di 640. Jadi naik ke atas 640 yang mau buy silakan MBMA. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya INDF. INDF sudah saya sebutkan. Trading range-nya 6.500 ke atas boleh buy, target price berikutnya 6.750. Kalau yang ngikutin weekly meeting saya untuk INDF sebelumnya saya ada buy, tapi kena trailing stop saya jual ya. Ada jual sedikit, tapi nah untuk kali ini saya nggak buyback karena saham saya masih banyak banget ya. Nah, terus terang saya beli di ASI lumayan banyak, jadi saya ada kurangi juga. Nah di sini dia selama berada di atas 0.500 masih cukup bagus ya. Nah dia di tengah-tengahnya. Kalau langsung buy boleh atau tunggu buy weakness di 6.500. Artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia rebound mantul ke atas kita barusan buy. Target price berikutnya 6.750, berikutnya lagi di sini 6.950, terus kemudian swing high berikutnya lagi di 7.100. Di weekly meeting sebelumnya, kurang lebih meeting yang episode kedua kalau salah ya. Nanti ada meeting lagi ya, weekly meeting market outlook untuk hari Sabtu ya, Sabtu pagi ini. Linknya untuk pendaftaran ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi jangan lupa ikut. Ini sudah saya bahas di 3 minggu sebelumnya meetingnya. Kalau dia naik ke atas 6.500 boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya average up. Jadi apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Pertanyaannya selalu gitu ya. Ya kita lihat afternya kan masih bagus. Ini MA20-nya mengarah ke atas walaupun masih cenderung melandai tapi kan sudah breakout naik ke atas. Pakai stop loss-nya 6.500. Naik lagi ke atasnya 6.600. Yang belum punya boleh buy atau yang sudah punya tambah lagi average up silahkan ya seperti itu ya.
Jadi ini sudah saya bahas. Sebentar, sudah berapa saham ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua saham lagi ya. BRIS ini sudah saya bahas juga. Jadi pasang stop lossnya di 1730 dan 1680. Target price-nya setelah 1800 ya. Itu boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Setelah 1800 boleh. Memang di sini, wah Pak Sunar, ini 1800 gagal terus loh. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya jangan kaku ya. Jangan sampai anchoring ya. Jadi ini sebelumnya gagal terus. Belum tentu kali ini gagal ya. Bisa aja dia berhasil tembusnya ke 2000. Atau kalau mau buy hasil akhir boleh silakan ya. Naik ke atas 1800 kita boleh tambah lagi atau average up yang belum punya mau buy sekarang boleh atau tunggu breakout sekalian 1780 ya paling dekat ya high-nya hari ini ya. Ini kan masih sesi satu break. Jadi menjelang penutupan kalau dia breakout ke atas 1800 mau kejar boleh. Tapi takut ketinggalan atau ketinggian Anda tunggu aja di 166 1650 sampai 1680 ya. Itu area buy on weakness-nya kalau dia koreksi kita tunggu rebound mantul ke atas kita bersampai ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk BRIS. Cukup menarik sih ya. Cukup berikutnya untuk CMNT ya. Ini rebound kencang Pak Sunar. Wah, apakah terlambat nih Pak Sunar? Enggak. MA20-nya melandai. Kemudian dia sudah breakout lagi ke atas MA20-nya. Walaupun sebelumnya dia di sini gagal ya, breakout naik tinggi gagal. Tapi kita jangan kaku ya. Ini kalau mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya maksimum 880 atau pakai acuan low-nya hari ini 895 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 955 mau tambah lagi boleh, yang belum punya kalau mau buy high sell akhir boleh, naik ke atas 975 boleh, target price-nya di 990, 1040, 1090. Jadi sistemnya average up ya. Ini ada support resistennya. Jadi kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Biasakan seperti itu. Ya, ini saya ingatkan juga sebelumnya dia sideways ya. Sideways-nya di sini lumayan lebar ya. Saya gambarkan ini kurang lebih 880 sampai 955-an ya. Jadi ada kemungkinan dia bisa breakout ke atas 955 terus balik lagi ke sekitar area 880 bisa aja. Tapi nggak pasti ya, saya nggak mendoakan turun lagi nggak. Biasanya saya itu kalau saya yang naik, saya nggak doakan turun. Kalau di grup saya sudah naik, ada yang doakan turun, chatnya saya hapus. Tapi kalau ngotot kirim lagi, saya kick orangnya. Ya, sungguhan. Saya lebih baik ketinggalan satu orang atau dicap orang sombong daripada merusak ya. Masa sudah naik didoakan turun gara-gara Anda nggak punya sahamnya. Kasihan nanti yang sudah beli di bawah. Kan mereka kan punya cita-cita yang baik ya untuk mungkin ganti sepeda motornya dia atau mau punya modal untuk perbaiki rumahnya atau nyekolahkan anaknya ya gitu. Kita doakan naik. Ya, perkara nanti Anda nggak dapat ya itu salah Anda sendiri karena market itu selalu kasih kesempatan. Misalnya ya contohnya ini di jalur uptrendnya ini naik-naik. Suatu saat kan dia koreksi. Nah, ketika dia breakout lagi MA20-nya dari bawah ke atas dan MA20-nya sudah mulai melandai. Kalau sebelumnya kan arahnya masih ke bawah ya, belum ya. Kalau sudah melandai ini breakout ya kita buy. Ya lumayan kita dapat dari 990 ke ini ya 990 ke 1040. Breakout lagi nambah lagi ke 1090. Kalau breakout ke atas 1040 Anda nggak berani buy karena asumsinya ini oh Pak Sunar sebelumnya ini ekor panjang loh gagal terus loh. TP aja, take profit aja. Ya, seperti itu. Ya buktinya Anda ketinggalan ya seperti itu. Yang penting kalau belum kena trend stop atau stop loss ya kalau uptrendnya masih bagus ya kita hold dulu aja ya seperti itu. Jadi harus fokus ya. Itu yang kata kunci yang kedua ya, sabar, fokus, dan disiplin. Kurang lebih cukup, jangan lupa nonton yang bagian pertama, kemudian seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian ya. Jangan lupa untuk sign up untuk event yang akan datang hari Sabtu. Linknya dari video deskripsi bawah ini. Tetap semangat. Terima kasih.